yang sudah kusuk berbakti kepada Sri Krishna, ia akan cuek, acuh terhadap hubungan suami istri. Dengan seorang wanita, aku akan membuang muka dari hal itu. Aku meludah bila hal itu terlintas dalam pikiran. Memboye bukanlah kesalahan. Sikap memboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan memboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut, guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah memboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan. Ya, Om Swastiastu. Selamat sore semua. Sore ini langit tampak mendung, kadang bersinar, kadang tidak. Walaupun ini sebenarnya di bulan Agustus, bulan-bulan yang sebenarnya adalah menjadi bulan yang sangat terik sekali panas matahari seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya wabah COVID ini. 2 tahun ini benar-benar anomali cuaca, membuat banyak perubahan. Ya, semoga memang mendung gerimis biasa saja yang akan memberikan kesuburan dan kesejukan bagi tanaman dan juga isi yang ada di halaman ini. Tidak membawakan, mendung ini tidak membawakan hujan petir atau hal-hal yang lain yang mengganggu. Sebagaimana juga mendung-mendung keraguan, mendung-mendung yang menyembunyikan pemahaman, yang menyembunyikan kebenaran kita terhadap ajaran-ajaran suci agama. Banyak sekarang mendung-mendung yang mudah-mudahan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, tidak bisa membuat kita berada dalam kecemasan bagaimana kehadiran mendung yang membawa sejumlah hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga itu tidak terjadi. Nah, sore ini saya tertarik untuk mengupas beberapa hal masih seputar Hare Krishna, karena siang ini kebetulan saya iseng membuka sosmed Facebook. Di sana ada announcement, ada pemberitahuan bahwa akun saya ditandai oleh seseorang dalam satu grup nama Facebook. Saya membukanya dan mempelajari, ya ternyata ada seorang sahabat yang tahu bahwa saya senang membicarakan atau mendiskusikan hal-hal seputaran ajaran sampradaya yang 2 tahun terakhir ini masih hangat dibicarakan di sosial media. Dan saya tahu bahwa dari beberapa diskusi yang saya lakukan bersama, saya pakai inisial saja, itu Bapak Ketut sama Bapak Bedi itu, dia wawasannya bagus sekali, walaupun dalam beberapa kesempatan kami sempat ada beda-beda pendapat, tetapi intinya dari ulasan berbagai komentar yang dia tulis, saya bisa menemukan bahwasanya sahabat ini mempunyai wawasan yang sangat baik dan bagus juga untuk dipakai bandingan untuk menambah wawasan. Walaupun akhir-akhir ini saya temukan bahwasanya beberapa komentarnya itu agak cadas, pedas, agak menukik, terutama kepada teman-teman yang mengikuti sampradaya kesadaran Krishna. Ini tidak terlepas dari apa juga yang mungkin dirasakan dari mereka dan juga teman-teman yang lain yang sering biasanya berdiskusi atau hingga menimbulkan perdebatan di dunia sosmed dengan teman-teman di Hare Krishna, yang memang biasanya mereka agak kekeh dengan pendapatnya karena menggunakan satu sumber saja, yakni karena dalam ajaran Hare Krishna itu mereka kan berpatokan dengan 3 hal utama, yakni guru, sadhu, dan sastra. Jadi segala ulasan yang biasanya tidak bersesuaian, segala ulasan komentar yang bagi mereka itu bertentangan dengan guru, sadhu, dan sastra itu ya dianggap sebagai
filsafat Mayawadi yang kebenarannya perlu diragukan dan tidak usah dipercaya. Biasanya kan demikian. Saudara-saudara kita memang agak membatasi. Pengalaman saya sendiri, saya ketika sering bergaul di ashram dan mereka tahu bahwa saya tidak mengambil perguruan di sana, biasanya saya sering dikomentari, tidak usahlah membaca banyak buku dari berbagai sumber, buku-buku karya Srila Prabhupada cukup untuk menjawab semua pertanyaan. Gitu katanya, kan? Kalau kita membaca buku-buku yang banyak itu akan melahirkan tukang-tukang debat saja. Penjelasan yang dibuat oleh kaum Mayawadi, filsafat dunia material itu tidak berguna sama sekali. Biasanya mereka menyampaikannya. Nah, saya juga banyak menemukan di grup-grup sosmed terutama beberapa pengikut Hare Krishna yang memang beberapa oknumnya itu aktif sekali, vokal. Tetapi pada intinya saya tahu pola pikir dan cara berpikir mereka tentang permasalahan yang kita hadapi saat ini terwakili oleh beberapa orang yang memang vokal, sangat vokal. Itu saya lihat dalam artian hampir di setiap akun yang membahas tentang kesadaran Krishna ini, dia biasanya hadir memberikan komentar. Tapi sayangnya ya demikian, komentar-komentar tersebut sering agak kekeh dalam artian hanya melihat sisi pandangannya saja lalu mengabaikan sisi pandangan orang lain. Nah, dari ini saya ada perasaan yang tidak enak juga ketika membaca setiap komen tersebut yang seakan menempatkan diri berada dalam ketinggian dan melihat orang lain itu selalu berada di bawah, memposisikan bahwa kebenaran itu absolut adalah milik kelompoknya sendiri atau dirinya sendiri, sedangkan orang lain itu masih meraba-raba. Karena buntut-buntutnya yang kalimat yang sering kita dengar itu yaitu belajarlah dari guru paramparam. Karena selain dari guru paramparam ini kebenarannya diragukan, dan biasanya guru paramparam yang dimaksudkan ya Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya, Hare Krishna. Walaupun di sana juga pernah disebutkan bahwa ada 4 golongan sampradaya yang diakui di dalam kesatuan Weda, yakni ada Brahma Sampradaya, Sri Sampradaya, Caturkumara Sampradaya, dan Rudra Sampradaya. Tetapi dalam faktanya yang paling banyak berkembang itu kan Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya, yakni Hare Krishna. Sementara sampradaya yang lain itu tidak terlalu menonjol. Jadi bahkan di satu statement ada pengikut Hare Krishna itu yang komentarnya, saya tidak sebutkan inisialnya, tetapi komentarnya pada intinya berbunyi begini, bahwasanya orang-orang yang tidak menyembah Sri Wisnu atau Narayana itu adalah golongan pemuja asura. Itu kan menyinggung sekali, seolah-olah hanya orang yang mengakui Krishna sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, dia pemuja Wisnu lah, adalah kaum dari Dewata. Sedangkan di luar itu mereka katakan sebagai golongan asura atau pemuja iblis. Ini kan jelas menyinggung sekali, dalam artian kalau kita mau fair melihat bahwasanya di Hindu sekalipun itu banyak sekali orang-orang yang menjadi pemuja selain dari Sri Wisnu. Ada pemuja Siwaisme, ada pemuja Sakta, pemuja Ganesha, dan bahkan agama-agama lain itu kan, misalkan dari agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, itu kan tidak menyembah Sri Wisnu dalam wujudnya sebagai Sri Krishna. Apakah ini bisa dikatakan sebagai golongan dari asura? Itu kan tidak bisa demikian. Kebaikan seseorang tidak bisa dilihat dari hanya ketika mereka menekuni dan mengikuti satu perguruan saja, hanya ketika mereka mengakui satu nama wujud Tuhan tertentu saja. Tetapi lebih dari itu harusnya dikembangkan secara lebih luas, jadi tidak dipersempit, tidak dibatasi pemahamannya seperti itu. Nah, hal ini lah yang memacu saya tiba-tiba tergerak untuk sekedar memberikan gambaran
saya akan memberikan ulasan ini. Saya ambil dari kitab Bhagavad Gita Etitis. Sengaja saya ambil penjelasan-penjelasan yang akan nanti saya uraikan ini dari kitab tersebut. Karena biasanya kalau kita mengambil dari sumber lain yang bukan dari garis perguruan Sampradaya Hari Krishna, itu dikatakan sebagai spekulasi pikiran-pikiran atau filsafat mayawani. Jadi saya coba akan gali untuk kita renungkan bersama, bukan untuk menjustify, menghakimi atau menuding begini begitu, tidak. Mari kita jadikan ini sebagai perenungan bersama. Saya akan kasih judul ciri-ciri orang yang telah memiliki kesadaran Krishna. Nah, karena ini biasanya beberapa orang kan terlalu jumawa ketika mereka baru mengenal beberapa kitab saja, baru membaca beberapa kitab suci saja, merasa seolah mereka sudah paling tahu Weda. Kalau dalam agama lain mungkin bisa sering dikatakan seolah sudah pembawa kunci surga, pembawa kunci Waikunta, seakan-akan sudah seperti itu. Sedangkan orang-orang yang tidak mengakui Krishna sebagai Tuhan itu biasanya dikatakan sebagai golongan orang yang bodoh, orang yang jahat bahkan. Kalau Anda membaca Bhagavad Gita penjelasan dari Srila Prabhupada kan sering sekali dikatakan demikian. Orang yang tidak mengakui Tuhan Krishna sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa itu dikategorikan sebagai orang yang jahat dan bodoh. Tapi mari kita lihat bagaimanakah ciri-ciri orang yang memang benar-benar telah mengalami kesadaran, berada dalam kesadaran Tuhan, atau dalam hal ini dikatakan sebagai kesadaran Krishna. Kita akan cek. Karena itu sebenarnya bagi saya berat sekali menyandang predikat sebagai orang yang telah berkesadaran, karena ini tantangannya sangat berat. Kita akan lihat. Pertanyaan seperti ini pernah dilontarkan oleh pertanyaan semacam ini pernah dilontarkan oleh Arjuna kepada Sri Krishna di bagian bab 2 sloka 54. Di sana diterjemahkan seperti ini. Arjuna berkata, "Oh Krishna, bagaimanakah ciri-ciri orang yang kesadarannya sudah khusyuk dalam kerohanian seperti itu? Bagaimana cara bicaranya, serta bagaimana bahasanya, dan bagaimana ia duduk, serta bagaimana ia berjalan?" Ya, dalam hal ini Arjuna sedang menanyakan kepada Sri Krishna untuk mendapat konfirmasi penegasan orang yang telah mendapatkan kesadaran rohani, orang yang telah menyadari bahwa engkau Sri Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa. Itu kira-kira ciri-ciri fisiknya bagaimana? Ciri-ciri dari cara bicara, bahasanya, bagaimana ia duduk, dan bagaimana ia berjalan. Itu ditanyakan oleh Arjuna di Bhagavad Gita bab 2 sloka 54. Seperti halnya setiap orang mempunyai ciri-ciri sesuai dengan kedudukannya masing-masing, begitu pula orang yang sadar akan Krishna pasti memiliki sifat dan gaya khusus, cara bicaranya, cara berjalan, berpikir, merasakan, dan sebagainya. Seperti halnya orang kaya akan mempunyai ciri-ciri yang memungkinkan kita mengenal orang itu kaya. Juga orang yang sakit akan menampakkan gejala-gejala yang memungkinkan seseorang atau orang lainnya mengetahui bahwa seseorang tersebut sakit. Atau bila orang bijaksana mempunyai ciri-ciri, begitu pula orang yang berada dalam kesadaran rohani terhadap Krishna akan mempunyai ciri-ciri khusus dalam berbagai tingkah lakunya. Seseorang dapat mengetahui ciri-ciri khusus orang yang sadar akan Krishna dari Bhagavad Gita. Ini kan di Bhagavad Gita katanya, menurut Srila Prabhupada ciri-ciri tersebut akan diuraikan. Jadi mari kita dengarkan bersama-sama secara lebih khusyuk agar kita bisa melihat secara lebih detail ciri-ciri apa saja yang dimaksudkan oleh Srila Prabhupada. Oleh karena itu sekarang kita akan menggunakan setiap penjelasan dari Srila Prabhupada sebagai tolak ukur untuk menilai diri sendiri, utamanya bagi para pengikut Sampradaya Hari Krishna yang seringkali memposisikan diri mereka telah memiliki kesadaran akan Tuhan, atau dalam hal ini dimaknai sebagai kesadaran Krishna. Apakah ciri-cirinya sudah mendekati atau masih jauh panggang dari api? Nanti biarlah orang yang akan menilainya ya. Sementara mari kita jadikan ini perenungan saja. Karena tak elok menilai diri sendiri. Nanti dikatakan seperti seperti Miong, menamai diri sendiri saja.
lebih baik biarkan orang lain yang menilainya dan kita coba jadikan ini sebagai perenungan. Nah, masih dalam penjelasan di sloka ini, ciri orang yang sadar akan Krishna yang segera dapat dilihat ialah bahwa dia berbicara tentang Krishna dan hal-hal yang berhubungan dengan Krishna. Ya, walaupun penjelasan ini ya harus dipertegas kembali dalam artian kan tidak semua orang yang membicarakan tentang Krishna itu bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki kesadaran rohani. Kan Sisupala, Kamsa, dia selalu berpikir tentang Krishna, dia selalu membicarakan tentang Krishna, tetapi dia membicarakannya dengan kebencian, dengan kecemasan. Jadi kan yang dimaksud di sini adalah bahwa ciri pertama dari orang yang memiliki kesadaran Krishna adalah bahwasanya ia akan lebih fokus berbicara tentang nilai-nilai ketuhanan, atau mungkin dalam hal ini dimaksudkan dengan Krishna. Oke lah. Tetapi poinnya, sebagian besar waktu yang dimilikinya akan dipakai untuk membicarakan, merenungkan, mendengarkan. Itu kan ada 9 cara bhakti ya, Sravanam, Smaranam, Kirtanam, Wisnu dan sebagainya, itu dipergunakan untuk mendengarkan pemahaman dan hal-hal yang berhubungan dengan Sri Krishna. Itu di poin pertama. Kemudian di sloka 55, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, "Oh Partha, bila seseorang meninggalkan segala jenis keinginan untuk kepuasan indera-indera yang muncul dari tafsiran pikiran, dan bila pikirannya yang sudah disucikan dengan cara seperti itu hanya puas dalam sang diri, dikatakan ia sudah berada dalam kesadaran rohani yang murni." Penjelasan ya, penjelasan dari Srila Prabhupada di sloka 55. Bahwa di dalam Bhagavatam dibenarkan bahwa siapapun yang sadar akan Krishna sepenuhnya atau berada sepenuhnya dalam bakti kepada Tuhan mempunyai segala sifat yang baik dari resi-resi yang mulia. Sedangkan orang yang belum mantap secara rohani seperti itu tidak mempunyai sifat baik apapun, sebab dia pasti berlindung kepada apa yang dibuat oleh pikirannya sendiri. Nah, di sini jelas kan, dikatakan dan dimaksud dalam penjelasan Srila Prabhupada tentang orang yang telah memiliki kesadaran Krishna adalah bahwa mereka akan mempunyai sifat-sifat yang mulia dari resi-resi yang luhur, gitu ya. Dari resi-resi yang mulia itu sifat-sifat baiknya pasti akan dimiliki oleh seorang penyembah atau seseorang yang telah memiliki kesadaran Tuhan. Nah, bagaimana saja sifat-sifat seorang resi itu kita juga bisa melihat dari berbagai macam Purana. Seperti dalam penggambaran para resi di zaman Weda, biasanya mereka akan menyibukkan diri untuk melakukan pekerjaan bagi kebaikan dan kesejahteraan alam semesta beserta isinya. Ini seperti di zaman Ramayana. Di zaman Treta Yuga kita tahu bahwa para maharsi itu biasanya dia tidak bekerja untuk mengumpulkan harta, tidak mengumpulkan tidak membuat keluarga yang besar. Biasanya mereka hidup menyendiri di hutan Wanaprastha sambil tiap hari mungkin melantunkan mantra, melakukan puja Agnihotra sambil melantunkan mantra-mantra suci demi ketentraman, demi kebahagiaan, kesentausaan alam semesta. Dan itu biasanya dilakukan oleh para resi zaman terdahulu. Dan kita tahu bahwa di zaman Treta Yuga, pada waktu itu ketika para resi melakukan yajnya korban suci Agnihotra, itu biasanya kan selalu diganggu oleh para asura, anak buahnya Rahwana ya, yang menyirami apiannya itu dengan darah dan bangkai dari hewan-hewan sehingga yajnya menjadi gagal karena sudah tercemari. Para maharsi zaman dulu itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia bisa mengutuk para raksasa itu, tapi dia tidak melakukannya karena tidak boleh. Karena tidak boleh melakukan tersebut. Ini sifat-sifat mulianya kan. Seorang Brahmana tidak berhak melakukan hal tersebut. Akhirnya dia memohon kepada Sri Wisnu atau Narayana untuk membantu mereka, sehingga Sri Wisnu atau Narayana muncul berawatara ke bumi menjadi Sri Ramachandra, seorang ksatria dari kerajaan Ayodhya yang kemudian menumpas menyelamatkan yadnya setiap korban suci yang dilakukan oleh para maharsi tersebut dan menumpas para raksasa. Inti yang mau saya sampaikan adalah bahwasanya jika para
penyembah atau orang-orang yang telah memiliki kesadaran Krishna dikatakan dalam penjelasan Srila Prabhupada dalam Sloka 55 ini bahwasanya mereka memiliki segala sifat-sifat baik dari para resi-resi mulia. Maka ciri selanjutnya yang ingin dikemukakan oleh Srila Prabhupada kepada para pengikutnya bahwasanya jika mereka benar-benar telah memiliki kesadaran Tuhan, ya setidaknya memiliki sifat-sifat luhur seperti para resi tersebut. Selalu berdoa untuk kesejahteraan alam semesta dan tidak melakukan kekerasan. Jika mereka apalagi sudah diksa Brahmana biasanya kan, itu menyerahkan sepenuhnya kepada Sri Krishna. Entah bagaimana caranya Krishna akan mengatur, Tuhan akan mengatur orang-orang yang mengganggu pelaksanaan tapa mereka untuk mendoakan kesejahteraan bagi manusia. Di Sloka 56, orang yang pikirannya tidak goyah bahkan di tengah-tengah 3 jenis kesengsaraan, tidak gembira pada waktu ada kebahagiaan, dan bebas dari ikatan rasa takut serta amarah, disebut resi yang mantap dalam pikirannya. Jelasan ya. Orang yang sudah melampaui tingkat angan-angan pikiran dan sudah mencapai kesimpulan bahwa Sri Krishna atau Wasudeva adalah segala sesuatu, Wasudeva Sarwam Iti Sa Mahatma Sudur Labaha. Artinya orang yang mengerti bahwa Wasudeva adalah segalanya bisa dikatakan sebagai seorang Mahatma Sudur Labaha. Mahatma Sudur Labaha. Dia disebut seorang muni yang sudah mantap dalam pikirannya. Orang yang sadar akan Krishna sepenuhnya seperti itu sama sekali tidak digoyahkan oleh serangan 3 jenis kesengsaraan. Sebab mereka menerima segala kesengsaraan sebagai karunia Tuhan. Ia menganggap dirinya hanya memenuhi syarat untuk mendapat kesulitan yang lebih banyak karena perbuatan salah yang telah dilakukannya pada masa lampau. Ia juga melihat bahwa kesengsaraannya dikurangi atas berkat karunia Tuhan sampai tingkat yang paling rendah sekali. Begitu pula, apabila dia berbahagia, dia akan memuji Tuhan dengan menganggap dirinya tidak patut mendapat kebahagiaan seperti itu. Dia menginsafi bahwa hanya karena berkat karunia Tuhan, dia berada dalam keadaan yang menyenangkan dan dapat mengabdikan diri kepada Tuhan dengan cara yang lebih baik. Demi bakti kepada Tuhan, dia selalu berani, giat dan tidak dipengaruhi oleh ikatan maupun rasa benci. Ini poin ketiga kalau bisa saya runut dari sloka-sloka tersebut. Lebih berat lagi karena seorang yang telah memiliki kesadaran Tuhan itu setidaknya dia sudah bebas dari dualitas kehidupan. Dia tidak gembira pada waktu mendapat kebahagiaan dan dia tidak menderita ketika mendapatkan percobaan. Itu apakah kita sudah demikian adanya, bahwasanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, kita tidak melonjak berbahagia, ataupun ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita biasa saja, tidak upset, tidak putus asa, ataupun tidak merasa bersedih. Apakah kita sudah seperti itu? Tentu jawabannya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Silakan dinilai sendiri. Ya, bebas dari ikatan, bebas dari rasa takut dan marah. Wah, ini berat sekali, karena kita tahu bahwa nafsu kemarahan itu adalah hampir penyakit semua orang. Marah tidak bisa, bahkan marah sekelas Duarsa saja itu tidak bisa mengendalikan amarahnya. Jadi kalau kita memang benar-benar telah memiliki kesadaran Tuhan, syaratnya demikian, cirinya demikian. Setelah ciri ketiga yang dimaksud oleh Srila Prabhupada dalam bab 2 sloka 56, bahwasanya seseorang bebas dari ikatan rasa takut dan marah. Di dunia material, orang yang tidak dipengaruhi oleh hal yang baik dan hal yang buruk yang diperolehnya dan tidak memuji maupun mengejeknya, sudah mantap dengan teguh dalam pengetahuan yang sempurna. Ini semakin berat lagi. Selalu ada suatu pergolakan di dunia material yang mungkin baik atau buruk. Dapat dimengerti bahwa seseorang sudah mantap dalam kesadaran Tuhan kalau ia tidak goyah karena goncangan-goncangan material seperti itu dan tidak dipengaruhi oleh hal yang baik ataupun buruk. Selama seseorang masih berada di dunia material, selalu ada kemungkinan ia akan mengalami hal-hal yang baik dan juga hal yang buruk.
sebab dunia ini penuh dengan hal-hal yang relatif. Tetapi orang yang mantap dalam kesadaran Krishna tidak dipengaruhi oleh baik dan buruk, sebab ia hanya memperhatikan Krishna yang bersifat mutlak dan baik sepenuhnya. Nah, ini dipertegas dalam penjelasan di sloka 57 oleh Srila Prabhupada bahwasanya orang yang mantap dalam kesadaran Krishna tidak akan dipengaruhi, tidak akan terpengaruh oleh baik dan buruk, sebab ia hanya memperhatikan Krishna yang bersifat mutlak dan baik sepenuhnya. Pada sloka sebelumnya juga ada dijelaskan kepada Arjuna beberapa hal untuk dikatakan mantap dalam yoga, ilmu kesadaran sang diri dalam bagian dari dirinya yang lebih besar. Ini di sloka 57 saja, di sana dijelaskan bahwasanya dia tidak terpengaruh oleh keadaan baik dan buruk. Dia hanya kusuk berpikir tentang dikasih kebahagiaan, oke, dikasih mendapat penderitaan, hanya ingat kepada Tuhan saja, tidak mengeluh, no complain, tidak ada keluhan sama sekali. Dia selalu berbahagia, atmarama, berpuas dalam dirinya sendiri. Maka kita sudah seperti itu. Kita kembali dulu ke tadi, sudah sampai di sloka di bab 2 sloka 57. Kalau kita melihat ke belakang lebih sedikit lagi, ini di sloka 47 ada hal lain juga digambarkan, yakni engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas hasil perbuatan. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu, dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melakukan kewajibanmu. Nah, ini kan juga bisa menjadi salah satu dari ciri orang yang telah memiliki kesadaran Krishna, yakni dia hanya bekerja, dia tidak terikat akan hasilnya. Dia karena dia tahu bahwa dia tidak berhak atas hasil perbuatan tersebut, karena dia sadar sepenuhnya bahwa sang pelaku itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan jangan terikat kebiasaan tidak melakukan kewajiban. Jadi seorang yang benar-benar sadar akan Krishna itu, dia tahu kewajibannya dan dia pasti melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak mengikatkan diri pada hasil yang menjadi konsekuensi dari pekerjaan yang dilakukan. Penjelasan di Bhagavad Gita bab 2 sloka 60. Tentu saja ada banyak contoh yang serupa dalam sejarah dunia. Karena itu sulit sekali mengendalikan pikiran dan indria-indria tanpa sadar akan Krishna sepenuhnya. Tanpa menjadikan pikiran tekun di dalam Krishna, seseorang tidak dapat menghentikan kesibukan material seperti itu. Salah satu contoh yang nyata diberikan oleh Sri Yamunacharya, orang suci dan penyembah mulia, yang sempat berkata seperti ini. Yad awadi mama cetah Krishna pada rawinde, nawa nawarasa damani udyatam rantum asip. Tad awadi bata naris sanggame semaryamane bawati muka wikara sustu nisti wanam ja. Artinya, semenjak pikiranku menekuni bakti kepada kaki Padma Sri Krishna dan aku menikmati rasa rohani yang selalu semakin baru, bila mana aku memikirkan hubungan suami istri dengan seorang wanita, aku segera membuang muka dari hal itu dan aku meludah bila hal itu terlintas pada pikiranku. Wah, ini Sri Yamunacharya itu bahkan mengatakannya dipakai contoh oleh Srila Prabhupada sebagai orang yang telah memiliki kesadaran Krishna. Orang yang telah memiliki kesadaran Krishna, dari sekian ciri yang sudah saya paparkan tadi, diambil dari penjelasan Srila Prabhupada, juga mengutip dari apa yang diungkapkan oleh Yamunacharya, yakni ketika ia memang Yad awadi mama cetah Krishna pada rawinde, nawa nawarasa damani udyatam rantum asip. Tad awadi bata naris sanggame semaryamane bawati mukta wikara sustu nisti wanam ja. Artinya, semenjak pikiranku menekuni bakti kepada kaki Padma Sri Krishna dan aku menikmati rasa rohani yang selalu semakin baru, bila mana aku memikirkan hubungan suami istri dengan seorang wanita, aku segera membuang muka dari hal itu dan aku meludah bila hal itu terlintas pada pikiranku. Wah, ini Sri Yamunacharya itu bahkan mengatakannya dipakai contoh oleh Srila Prabhupada sebagai orang yang telah memiliki kesadaran Krishna. Orang yang telah memiliki kesadaran Krishna, dari sekian ciri yang sudah saya paparkan
tadi diambil dari penjelasan Srila Prabhupada, juga mengutip dari apa yang diungkapkan oleh Yamunacharya, yakni ketika ia memang sudah kusuk berbakti kepada Sri Krishna, ia akan cuek, acuh terhadap hubungan suami istri. Dengan seorang wanita, aku akan membuang muka dari hal itu. Aku meludah bila hal itu terlintas dalam pikiran. Wah, ini berat sekali. Jangan-jangan nanti yang sudah kusuk berbakti kepada Sri Krishna, ia akan cuek, acuh terhadap hubungan suami istri. Dengan seorang wanita, aku akan membuang muka dari hal itu. Aku meludah bila hal itu terlintas dalam pikiran. Wah, ini berat sekali. Jangan-jangan nanti kita tidak bisa melakukannya, karena kebanyakan orang itu seperti juga dalam dijelaskan oleh Srila Prabhupada dalam banyak penjelasan di sloka-sloka Bhagavad Gita ini, dikatakan bahwa hubungan suami istri ini bagaikan penjara bagi seluruh makhluk hidup. Kan banyak orang-orang yang itu kan bahkan diberikan contohnya itu Resi Wiswamitra, seorang maharsi yang akhirnya juga tergoda ketika Dewa Indra mengirimkan bidadari Menaka sehingga mereka melakukan hubungan, jatuh. Dan ada jadi contoh yang tidak mengenakan sebenarnya, itu Srila Prabhupada memberikan contoh tentang Dewa Siwa. Dewa Siwa katanya sudah bermeditasi dengan penuh kusuk, tetapi ketika Parwati Dewi datang dan digoda, akhirnya luluh juga, sehingga lahirlah Kartikeya dan Ganesha menurut penjelasan di Bhagavad Gita. Artinya apa? Bahkan sekelas Dewa Siwa, sekelas Maharsi Wiswamitra saja itu gagal untuk mempertahankan keimanannya, katanya menurut penjelasan ini ya, penjelasan Srila Prabhupada di banyak sloka di Bhagavad Gita itu. Tetapi orang yang memiliki kesadaran Krishna katanya jauh bisa lebih tahan daripada itu. Makanya ini tantangan yang sangat berat sekali kepada kita-kita yang berani mengklaim diri sudah memiliki kesadaran penuh terhadap Krishna. Karena cirinya di sini disebutkan bahwa Anda, orang yang sudah memiliki kesadaran tersebut, harus bisa membuktikan bahwa Anda sudah tidak terikat lagi dalam memikirkan hubungan suami istri dengan seorang wanita. Karena itu kalau memang guru sadhu dan sastra dipakai acuan, maka ini Yamunacharya yang merupakan salah satu sadhu yang direkomendasikan oleh Srila Prabhupada itu adalah contoh terbaik yang bisa diikuti kalau kita benar-benar mau menyandang gelar sebagai orang yang telah berkesadaran. Kesadaran Krishna adalah hal yang begitu baik secara rohani, sehingga dengan sendirinya kenikmatan material menjadi hal yang tidak menyenangkan. Di sini dikatakan bahwa ketika memikirkan Krishna secara kusuk, itu hal-hal material, kesenangan dan kenikmatan material itu sudah tidak ada artinya sama sekali. Mereka kusuk sepenuhnya terhadap kebahagiaan rohani ketika melayani Krishna sebagai Tuhan yang Maha Esa. Next, penjelasan di Bhagavad Gita bab 2 sloka 66. Kalau seseorang belum sadar akan Krishna, maka tidak mungkin ia mencapai kedamaian. Dibenarkan dalam bab 5 sloka 29 bahwa apabila seseorang mengerti bahwa Krishna adalah satu-satunya kepribadian yang menikmati segala hasil yang baik dari korban suci dan pertapaan, bahwa Krishna adalah pemilik semua manifestasi alam semesta, dan bahwa Krishna adalah kawan sejati bagi semua makhluk hidup, hanya pada waktu itulah ia dapat mencapai kedamaian sejati. Sedangkan orang yang sibuk tanpa hubungan dengan Krishna pasti selalu berada dalam kesedihan dan selalu tidak damai meskipun dia menonjolkan kedamaian hidupnya. Ini bahkan dikatakan di sini bahwasanya hanya orang yang sadar kepada Krishna saja dikatakan orang-orang yang akan menemui kedamaian. Sedangkan mereka yang tidak melakukan keterhubungan dengan Tuhan dalam wujudnya sebagai Krishna itu dikatakan akan selalu berada dalam kesedihan dan tidak damai meskipun dia menonjolkan kedamaian dan kemajuan rohani dalam hidupnya. Nah, ini seperti, maaf dalam tanda kutip bahasanya, seperti penggiringan, seperti mendagang kecap. Seolah-olah hanya dengan mengikuti kesadaran Krishna, mengikuti sampradaya ini saja, orang-orang akan memiliki kedamaian. Sedangkan mereka yang di luar tersebut hanya akan berada dalam kesedihan dan ketidakdamaian. Kan ini, catat ya, di penjelasan
Bhagavad Gita bab 2 sloka 66. Nanti silakan dibaca sendiri di Bhagavad Gita as it is. Saya mengambil-ngambilnya dari penjelasan beliau saja, biar tidak dikatakan sebagai spekulasi atau hasil pikiran kaum Mayawadi saja. Jadi inti yang ingin disampaikan oleh Srila Prabhupada dalam penjelasan sloka ini bahwasanya ciri orang yang telah berada dalam kesadaran Krishna itu adalah bahwa mereka selalu ada dalam keadaan damai, tanpa kecemasan, tanpa keinginan materi, dan tanpa permusuhan. Apakah faktanya memang sudah demikian? Silakan kembali bertanya pada diri sendiri. Next, di penjelasan bab 2 sloka 70. Selama seseorang masih mempunyai badan jasmani, permintaan badan untuk kepuasan indria-indria akan berjalan terus. Akan tetapi seorang penyembah tidak digoyahkan oleh keinginan-keinginan seperti itu, karena dia puas sepenuhnya. Orang yang sadar akan Krishna tidak kekurangan apa-apa, sebab Tuhan memenuhi segala kebutuhan materialnya. Karena itu sifat orang yang sadar akan Krishna seperti lautan, selalu penuh dalam dirinya sendiri. Barangkali keinginan datang kepadanya, bagaikan air dari sungai yang mengalir ke dalam lautan, tetapi dia mantap dalam kegiatannya dan tidak digoyahkan sedikit pun oleh keinginan untuk kepuasan indria-indria. Inilah bukti orang yang sadar akan Krishna dan sudah kehilangan segala minat untuk kepuasan indria-indria material. Meskipun keinginan tersebut tetap ada, oleh karena itu ia tetap puas dalam cinta bakti rohani kepada Tuhan. Ia tetap mantap bagaikan lautan, dan dengan demikian ia menikmati hasil kedamaian sepenuhnya. Akan tetapi orang lain yang ingin memenuhi keinginannya sampai tingkat pembebasan, walaupun sukses di bidang material, tidak akan pernah mencapai kedamaian. Itu bahasa yang dipakai dalam penjelasan bab 2 sloka 70 sebagai penegasan dari penjelasan di sloka sebelumnya, bahwasanya orang yang telah berkesadaran Krishna itu akan berpuas diri, tidak terikat oleh hal-hal yang bersifat material, khusus sepenuhnya untuk pengabdian pelayanan kepada Krishna, karena dia menyadari bahwa dirinya adalah pelayan atau abdi yang kekal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, next kita lompat di bab 5. Para resi yang rendah hati berdasarkan pengetahuan yang sejati melihat seorang Brahmana yang bijaksana dan lemah lembut, seekor sapi, seekor gajah, seekor anjing, dan orang yang makan anjing dengan penglihatan yang sama. Itu ada di bab 5 sloka 18. Tadi kan disinggung bahwasanya orang yang memiliki kesadaran Krishna itu salah satu cirinya adalah mereka memiliki sifat-sifat baik dari para resi. Nah, sifat para resi ini seperti yang tadi sudah saya singgung, bahwasanya satu, mereka akan selalu berpikir tentang kesejahteraan alam semesta. Mereka tidak akan melakukan permusuhan dan pertikaian, apalagi peperangan. Dan di sini juga salah satu cirinya adalah bahwasanya seorang resi yang sudah mulia itu, yang sudah memiliki kesadaran Tuhan mantap, dia akan bisa melihat bahwasanya seorang Brahmana yang bijaksana, yang lemah lembut, seekor sapi, seekor gajah, seekor anjing, atau orang yang makan daging anjing itu sebagai sesuatu yang sama. Tidak ada lawan, tidak ada kawan, tidak bermusuhan. Itu yang dimaksudkan di bab 5 sloka 18. Selanjutnya di bab 5 sloka 20. Seseorang sudah mantap dalam kerohanian ataupun kesadaran Krishna jika ia tidak merasa riang bila mendapat sesuatu yang menyenangkan maupun menyesal bila ia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Paham tentang dirinya sendiri, tidak dibingungkan dan menguasai ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Ini cuma penegasan saja. Hampir sama ada yang di penjelasan Bhagavad Gita bab 2 sloka 5657 dipertegas kembali di sini di sloka penjelasan dalam sloka Bhagavad Gita bab 5 sloka 20. Intinya hampir sama, bahwasanya ia sudah berada dalam dualitas kehidupan, tidak terombang-ambing oleh kecemasan atau kesedihan, tidak juga melonjak oleh kebahagiaan dan kegembiraan. Oke. Ini juga masih penjelasan penegasan dari apa yang sudah saya bacakan di awal, yakni di bab 5 sloka 21.
Orang yang sudah mencapai pembebasan seperti itu tidak tertarik kesenangan indria-indria material, melainkan dia selalu berada dalam samadhi dan menikmati kebahagiaan di dalam hatinya. Dengan cara demikian, orang yang sudah insaf akan dirinya menikmati kebahagiaan yang tidak terhingga, sebab ia memusatkan pikirannya kepada Yang Maha Kuasa. Bab 5, Sloka 21. Di dalam penjelasannya, bahkan ada dituliskan begini oleh Srila Prabhupada, Sri Yamunacharya. Oke, ini sudah tadi. Oke. Orang yang berada dalam Brahma Yoga atau kesadaran Krishna begitu tekun dalam cinta bakti kepada Tuhan, sehingga dia sepenuhnya kehilangan minat terhadap kesenangan indria-indria material. Kesenangan material tertinggi adalah kesenangan hubungan suami istri. Seluruh dunia tergerak di bawah pesona kesenangan itu, dan orang duniawi tidak dapat bekerja sama sekali tanpa motivasi itu. Tetapi orang yang tekun dalam kesadaran Krishna dapat bekerja dengan semangat yang lebih besar tanpa kesenangan hubungan suami istri. Hubungan demikian merupakan suatu yang dihindarinya. Itulah ujian keinsafan rohani. Keinsafan rohani dan kesenangan hubungan suami istri kurang cocok satu sama lain. Orang yang sadar akan Krishna tidak tertarik pada jenis kesenangan indra-indra manapun, sebab dia sudah mencapai pembebasan. Oke, itu penegasan dari bab apa yang sudah dimuat di bab 2 Sloka 57, kemudian muncul lagi di penjelasan Bhagavad Gita bab 6 Sloka 1. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita yang ngakunya telah berkesadaran telah mampu seperti itu? Faktanya kan tidak ya. Faktanya tidak. Saya berani mengatakan demikian ya, karena saya menemukan fakta tidak seperti itu. Segala disiplin yang diterapkan dalam organisasi hanyalah rem untuk membantu kita mengendalikan indria. Intinya kembali kepada kita sebagai sang supir, mau dan mampu menggunakannya atau tidak, kan demikian. Saya kenal ada seorang pengikut Hare Krishna itu bahkan sudah mendapat diksa Brahmana. Ya, diksa Brahmana, jatuh kenikmatan hubungan suami istri. Akhirnya dia mengambil istri yang kedua kembali. Ini fakta, saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi kalau diajak membuktikannya itu saya siap. Artinya apa? Artinya apa yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada sebagai ciri-ciri orang yang berkesadaran Krishna ini belum sepenuhnya kita, orang-orang yang mengklaim dirinya, menempatkan dirinya setinggi itu, mampu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, tetapi sudah kadung asik dianggap sebagai orang yang telah berkesadaran. Oke, jadi mari kita luangkan waktu lebih untuk menelisik ke dalam diri. Tak usah sibuklah mengomentari pendaki lain di jalannya masing-masing. Cukup buktikan diri bahwa kita bisa sampai lebih dulu daripada pendaki-pendaki yang lain. Kalau kita berada dalam jalur ini, jalur sampradaya kesadaran Krishna ini, dan kita yakin bahwa dengan jalan ini kita bisa mencapai Tuhan secara lebih instan, secara lebih baik dari orang lain, buktikan. Jangan ketika masih berada dalam perjalanan kita sudah berkomentar, itu begini, itu begitu. Buktikan dulu sampai. Kalau sudah sampai di puncak, baru ngomong. Bahkan ketika kita tidak berpromosi sekalipun, ketika seorang pendaki sudah berada di puncak lebih dulu, sedangkan yang lainnya di bawah, dia akan bertanya, metode apa? Jalan mana sih? Saya mau ikut juga jalan tersebut supaya cepat sampai di tujuan. Kan demikian. Tetapi kalau kita sebagai pendaki yang masih berada di jalan, sama dengan pendaki yang lainnya, tapi sibuk berkomentar, mengomentari jalan orang lain, padahal kita belum tentu sampai, siapa yang akan percaya? Kan demikian. Kita seperti dagang kecap saja, hanya menganggap diri sudah tahu sekali dengan, ini guide saya hebat sekali, peta perjalanan saya sudah oke sekali, alat-alat kelengkapan saya sudah bona fide sama sekali, tetapi masih sama dengan pejalan lain. Kan tidak nyambung. Jadi bagi saya lebih baik kita memasang nama sebagai pedagang kaki lima, tetapi kualitas penyajian, cara menyajikan makanan itu adalah seperti cara menyajikan restoran bintang 5, daripada kita
menamai diri kita sebagai restoran bintang 5, tetapi cara penyajiannya seperti warung kaki 5 kan, itu tidak balance sama sekali, sempurna. Sri Caitanya adalah lambang kesempurnaan tertinggi dalam melepaskan ikatan, berdoa sebagai berikut. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, hamba tidak mempunyai keinginan untuk mengumpulkan kekayaan atau menikmati wanita-wanita yang cantik. Hamba juga tidak menginginkan sejumlah pengikut. Yang hamba inginkan adalah karunia yang tiada sebabnya, berupa kesempatan untuk berbakti kepada Anda dalam hidup hamba. Dalam setiap penjelmaan. Ini kan doa-doa yang disampaikan oleh Sri Caitanya Mahaprabhu yang dianggap sebagai awatara langsung dari Sri Krishna di zaman Kali Yuga ini sudah mengatakan demikian. Nah, kalau memang kita selalu merujuk pada keabsahan guru dari sadhu dan sastra, maka setidaknya kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh awatara yang dianggap juga sebagai guru, yakni Sri Caitanya Mahaprabhu. Tidak tertarik untuk mengumpulkan kekayaan, tidak tertarik untuk menikmati wanita-wanita cantik, tidak menginginkan untuk mendapatkan pengikut, tidak menginginkan ketenaran atau hal-hal material lain. Jadi ketika kita sudah katanya berkesadaran Krishna tapi masih ikut berpolitik, ikut caleg misalkan gitu, atau bagaimana, masih suka gonta-ganti pasangan, masih ingin memiliki istri kedua misalkan, atau masih terus berkutat dengan bisnis yang semua menumpuk, perlu dipertanyakan lagi apakah ini sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Sri Caitanya Mahaprabhu. Ini jelas berat sekali. Makanya ketika ada sahabat-sahabat, oknum-oknum yang terlalu tinggi menempatkan dirinya sebagai orang yang berkesadaran dan memandang kita-kita ini sebagai orang yang belum memiliki kesadaran lebih rendah, itu saya ketawa saja. Memangnya ciri-cirinya itu sudah mendekati atau tidak. Oleh karena itulah, tergoda untuk hal ini, saya terpaksa dengan bahasa yang mungkin kurang mengenakan, tapi ini saya harap dijadikan jamu. Jamu itu pahit tapi menyehatkan, daripada kita doping saja, selalu memuji, diberikan pujian tetapi itu membuat sakit pada nantinya, itu tidak baik. Jadi mohon maaf, bukan bermaksud untuk menghakimi, menuding sini-situ, tetapi mari kita jadikan ini perenungan, terutama kita-kita yang selama ini lebih suka melihat pejalan lain itu masih di bawah saja, di bawah dari kita, masih lebih rendah pemahamannya, kesadarannya daripada kita. Sedangkan kita yang katanya sudah mengenal Krishna dan mengakui Krishna sebagai Tuhan, itu kita posisikan sebagai yang sudah berkesadaran sekali. Jadi di sini kita menggali kembali, mengenali benarkah ciri-ciri dari orang yang berkesadaran Krishna itu sudah kita miliki. Seseorang dianggap lebih maju lagi apabila dia memandang orang jujur yang mengharapkan kesejahteraan, penolong yang penuh kasih sayang, orang netral, perantara, orang iri, kawan dan musuh, orang saleh dan orang berdosa dengan sikap pikiran yang sama. Bhagavad Gita bab 6 sloka 9. Itu bahkan dikatakan lagi, dijelaskan bertegas. Tadi sudah saya singgung bahwasanya pandangan seorang resi itu, pandangan orang yang telah memiliki kesadaran itu biasanya sama saja, netral, tidak berada dalam keberpihakan, tidak iri terhadap kawan ataupun menganggap orang lain sebagai musuh, yang berseberangan itu sebagai musuh, itu tidak. Apabila seseorang tidak terikat pada sesuatu pun, tetapi pada waktu yang sama menerima segala sesuatu dalam hubungan dengan Krishna, maka dia berada dalam keadaan benar yang melampaui keinginan untuk memiliki benda-benda. Di pihak lain, orang menolak segala sesuatu tanpa pengetahuan tentang hubungannya dengan Krishna, kurang lengkap dalam melepaskan ikatannya. Itu disebutkan dalam Bhakti Rasa Mirta Sindhu Kanda 2 halaman 255 sampai 256. Orang yang sadar akan Krishna mengetahui dengan baik bahwa segala sesuatu adalah milik Krishna. Karena itu dia selalu bebas dari rasa memiliki benda-benda secara pribadi. Karena itu dia tidak berhasrat memiliki sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia mengetahui bagaimana cara menerima hal-hal bermanfaat untuk kesadaran Krishna dan bagaimana cara menolak hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kesadaran Tuhan.
Dia selalu menyisih dari hal-hal material karena dia selalu melampaui hal-hal duniawi. Dia selalu sendirian dan tidak mempunyai hubungan yang terlalu erat dengan orang yang tidak sadar dengan Tuhan sebagai Krishna. Karena itu orang yang sadar akan Krishna adalah yogi yang sempurna. Itu termuat dalam penjelasan dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 10. Silakan nanti dibaca kalau tidak percaya. Selanjutnya di bab 6 sloka 17. Orang yang sadar akan Krishna tidak tahan kalau 1 menit pun dari kehidupannya berlalu tanpa menekuni bakti kepada Sri Krishna. Karena itu ia tidur seminimal mungkin. Contoh terbaik bagi penyembah dalam hal ini adalah Srila Rupa Goswami yang selalu tekun dalam pengabdian kepada Krishna dan tidak mau tidur lebih dari 2 jam dalam sehari. Kadang-kadang kurang dari itu. Haridas Thakur tidak menerima prasadam ataupun tidur selama sesaat pun tanpa menyelesaikan jadwalnya setiap hari untuk mengucapkan maha mantra dengan tasbihnya sebanyak 300.000 nama. Mengenai pekerjaan, orang yang sadar akan Krishna dia tidak melakukan sesuatu pun yang tidak memiliki hubungan dengan kepentingan Krishna. Itu penjelasan dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 17. Kemudian bab 6 sloka 19. Orang yang sungguh-sungguh sadar akan Krishna selalu kusuk dalam kerohanian yang melampaui hal-hal duniawi, senantiasa tidak goyah dalam bersemadi kepada Krishna, Tuhan yang Maha Esa yang patut disembahnya. Dia semantap lampu di tempat yang tak berangin. Itu sebagaimana lampu yang di dalam ruangan tidak ada anginnya, dia akan begitu saja, tidak goyah, tidak seperti itu. Mantap kusuk dalam Krishna. Itulah beberapa ciri umum yang bisa kita temui dari bab 1 sampai di bab 6 saja dulu ya. Karena ini waktunya sudah semakin gelap. Kita cukupkan sampai di bab 6 dulu. Nanti sisanya kita ulas kembali tentang ciri-ciri orang yang telah memiliki kesadaran Krishna. Jadi dari beberapa sloka ini saja sebenarnya kita sudah bisa mengambil gambaran bahwasanya orang yang telah mengalami kesadaran akan dirinya, entah itu namanya kesadaran Tuhan, kesadaran Krishna, bukanlah semata-mata hanya karena seseorang mengikuti suatu kelompok perguruan tertentu saja. Bukan hanya karena telah menjadi bagian atau murid dari satu garis param-param saja. Bukan hanya karena mengakui dan memuja nama dan wujud Krishna sebagai personalitas Tuhan yang Maha Esa saja. Bukan hanya karena telah mengikuti segala aturan yang ditetapkan organisasi seperti mengambil diksa, berjapa, berpuasa, dan lain-lain. Tetapi kesadaran Tuhan atau kesadaran Krishna hendaknya lebih dimaknai bagaimana kita sebagai sang jiwa benar-benar telah menyadari keberadaan kita sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Tuhan, yang mempunyai kualitas yang sama seperti Tuhan, sehingga semestinya juga bisa berpikir dan berperilaku mendekati sifat-sifat Brahman itu sendiri. Bukan dalam artian kita meniru lila Sri Krishna, misalkan dengan mengangkat bukit Govardhan atau menelan api, itu kan tidak mungkin. Kan bukan itu maksudnya. Tetapi bagaimana kita memiliki Trikaya Parisuddha, pikiran, perkataan, dan perbuatan itu at least mendekati sifat-sifat Brahman yang sudah netral di atas dualitas kehidupan. Ini berat sekali. Lihat sama pada dualitas kehidupan, suka ataupun senang, penghormatan atau penghinaan, kemenangan ataupun kegagalan, dan lain-lain sebagai satu yang sama. Biasa-biasa saja. Harus biasa biasanya. Biasa-biasa dan tidak ada yang bisa membuat suasana benar-benar bahagia atau terpuruk dalam kecemasan. Segala sesuatu yang tidak mempengaruhi dirinya, mereka juga tidak akan membenci dan memusuhi karena dirinya sadar bahwa jiwa yang sama sedang ada dalam diri orang yang tidak menyenangi mereka. Orang yang sadar akan dirinya sebagai sang jiwa pastinya juga tidak akan menghina dan tidak merendahkan keyakinan orang lain yang berbeda dengannya. Jadi ya memang tidak segampang yang kita bayangkan ya. Baru ikut pemujaan, ikut sadhu sangga, ikut kirtan, dan lain-lain, memuliakan nama dan wujud Krishna, lalu kita memberikan stempel auto penyembah, auto kesadaran, auto orang yang telah memiliki kesadaran Krishna. Itu kan tidak demikian adanya. Jadi ya sekali lagi mohon maaf jika penyampaiannya bahasanya agak
agak keras, tetapi saya tidak ada niat mengatakan ini begini salah atau itu keliru, tidak. Hanya kita kurang memahami saja, kita menempatkan diri terlalu tinggi itu, padahal pantas dan layaknya belum tentu kita menjalani. Jadi syarat dan ketentuan beberapa ciri-ciri dari orang yang berkesadaran Krishna sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, mari kita jadikan perenungan. Sebenarnya bukan saya hanya menyampaikan saja, itu saya ambil dari penjelasan Srila Prabhupada, dari penjelasan setiap sloka dari bab 2 sampai bab 6 ya. Itu saya ambil dari penjelasan Srila Prabhupada. Jadi bukan karangan pikiran saya sendiri. Kalau tidak percaya ya silakan kembali ke BIT dan baca buku Bhagavad Gita Ekitis tentang ciri-ciri tersebut. Jadi ini adalah tantangan, sekali lagi tantangan buat kita semua yang telah menempatkan diri sebagai orang yang mengikuti kesadaran Krishna, untuk membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada orang-orang bahwa kita memang lebih berkesadaran daripada orang-orang yang tidak mengetahui ajaran ini. Cukup buktikan saja, tidak usah berpromosi, transformasi diri saja, sehingga ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita-kita yang tidak mengikuti sampradaya kesadaran Krishna setidaknya akan melihat jika memang Trikaya Parisuddha Anda, pikiran, perkataan, perbuatan itu sudah manut dengan sifat-sifat Brahman, dan kita sudah bisa melihat secara langsung bahwa Anda benar-benar berada dalam tahap orang yang berkesadaran, bisa menjadi teladan dan contoh bagi kita semua. Tentu saja kita akan mengikuti dan menjadikan Anda sebagai inspirasi dalam hidup. Kira-kira demikian. Mohon maaf sekali lagi jika ada kekeliruan, salah-salah kata saya dalam penyampaian materi ini. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Om Anubhadra Pertapu yang Wiswada. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng. Om Santi, Santi, Santi. Om.